Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat di masa pandemi COVID ini. Dan kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 242. Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Kita nyanyi bersama-sama. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu ya Bapa pada masa pandemi COVID ini, untuk kami tetap sehat selalu. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur. Bapa yang di surga, kami akan beribadah. Kiranya Engkau mau mengawal ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, tilik hati dan pikiran kami, agar kami tertuju kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bacaan kita malam ini diambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai yang ke-16 saya akan membacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tema bacaan kita malam hari ini diambil dari SGDK, yaitu Anak Allah sebagai Imam Besar. Sering kita dengar kata imam. Apa arti imam? Imam adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin dalam melaksanakan ibadah, khususnya untuk mempersembahkan kurban. Dalam perjanjian lama, dalam zaman Musa, peribadahan dilakukan di kemah pertemuan. Sedang pada zaman Salomo, peribadahan dilakukan di Bait Suci Yerusalem.
Dalam peribadahan di kedua tempat tersebut, peranan imam sangatlah sentral, di mana bahwa imam yang telah dipilih Allah itu merupakan atau dijadikan sebagai perantara antara Allah dengan umatnya, di mana umatnya untuk menjalankan segala perintahnya, untuk memperoleh perdamaian atas dosa dirinya dan umat, di mana di dalam zaman Salomo ada sebuah ruang yang disebut sebagai ruang Maha Kudus, dan pada zaman itu hanya imam yang boleh masuk ke tempat itu, di mana imam adalah sebagai kepala mahkamah agama. Sesuai dengan tema kita hari ini, anak Allah sebagai imam besar. Di mana ayat yang pertama, ayat yang ke-14 dijelaskan Yesus sebagai imam besar. Siapakah Tuhan Yesus Kristus sehingga ia disebut sebagai imam besar agung? 14 inilah menjelaskan tentang siapa dia. Dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Jadi Tuhan Yesus sebagai seorang imam besar agung telah melintasin langit, semua langit, dan sebagai anak Allah. Sementara seorang imam aja itu hanyalah seorang manusia biasa yang mempunyai derajat rohaninya yang tinggi, di mana seorang imam bertugas mempersembahkan kurban pendamaian untuk menebus dosa bagi umat maupun bagi dirinya. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan kita, tugasnya mempersembahkan kurban kepada Allah, yaitu dirinya sendiri sebagai persembahan untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu di ayat 14 juga dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi arah pengakuan iman kita itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai imam besar agung. Tuhan Yesus Kristus kita juga sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, yang menaruh harapannya kepada Allah, dan sebagai anak Allah yang maha tinggi. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Bagaimana perannya? Di ayat yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus itu sama dengan manusia dan telah dicobai. Dia tidak berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia.
Karena ia datang untuk menggenapin hukum Taurat dan kitab para nabi. Di mana peran Tuhan Yesus ada dua yang saya catat di sini adalah Tuhan Yesus menjalankan misi Allah dengan memberikan teladan yang baik dalam hidup kita. Yang kedua, karena Allah berkenan untuk menyelamatkan manusia yang telah ada sejak perjanjian lama, dan Allah sendiri bertindak dalam Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus itu adalah teladan bagi kita umat manusia yang percaya kepadanya. Dia tanpa dosa dan kita orang yang berdosa. Kita meneladani dia sehingga kita hidup dengan penuh pengampunan, sehingga dosa kita dihapuskan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang bisa menghapus dosa. Di ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ini ajakan untuk kita sebagai manusia yang berdosa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita, supaya kita bisa menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, sehingga kita mendapatkan pertolongan dari Allah di masa-masa kesesakan kita, dalam pergumulan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dapat kita bayangkan bagaimana sungguh berat tugas sebagai seorang imam besar agung dalam pelayanannya di dunia. Sebagai seorang manusia, Tuhan Yesus Kristus datang untuk menggenapi mati dan disalibkan. Apakah kita sebagai manusia yang berdosa, yang diselamatkan Tuhan, melakukan pelayanan dalam kehidupan kita, harus mengeluh? Bila kita menghadapi pergumulan hidup dalam diri kita, kiranya kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Ia adalah teladan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus adalah manusia yang juga merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia, karena Dia sendiri datang sebagai manusia. Dia dicobai juga, tapi Dia tetap berpegang akan Allah. Dalam setiap pencobaan yang kita dihadapi dalam kehidupan kita, kita mengikuti teladan Yesus Kristus untuk tetap taat dan setia, berpegang kepada perintah Allah. Bapak Ibu, apakah kita siap menjalaninya? Apakah kita siap menjadi sebagai seorang imam, minimal dalam rumah tangga? Bagaimana kita dapat membersihkan diri kita dari aib dan dosa, sehingga kita bisa menjadi seorang imam yang baik dalam rumah tangga kita. Yang kita lakukan adalah pertobatan.
berbalik kepada Tuhan, mengenal Allah lebih dalam. Siapa Tuhan kita Yesus Kristus itu? Hidup taat dan setia di dalam Yesus. Apakah Bapak Ibu siap untuk berkorban juga untuk orang lain pada saat orang lain memerlukannya? Makanya di ayat pertama tadi dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai manusia berdosa harusnya bersyukur karena Allah berkenan mengampuni dosa kita atas penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Allah berkenan untuk mengampuni kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus, langsung selamat. Kalau kita tidak mengambil keselamatan itu, apa kita akan selamat? Bagaimana cara kita mengambil keselamatan itu? Kita hidup taat, setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lakukan teladan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjalankan hidup pelayanan kita kepada Allah, hanya kepada Allah, dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Mari kita beranikan diri untuk menghadap Tuhan, menghampiri Tuhan. Dengan apa? Berdoa, mengucap syukur, melakukan segala perbuatan kita dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak Allah. Karena Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, adalah pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat dan setia kepadanya. Seorang pelayan hendaklah dia rendah hati dan rendah diri, siap menerima kritik, masukan, dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Sabar menghadapi kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kita dituntut untuk tetap taat dan setia, menunggu pertolongan Tuhan datang. Agar kita diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, kuatkanlah, teguhkanlah hati kita untuk kita tetap taat dan setia kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Karena hal-hal itulah yang harus kita lakukan sebagai pengikut Imam Besar Agung, pengikut Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita selalu dikuatkan. Karena karya dan kuasa Allah akan semakin nyata dalam kehidupan kita di saat kita lemah, saat manusia dengan penuh kesesakan, saat manusia mengalami suatu pergumulan yang hebat, mengalami pengalaman iman. Di saat itulah diuji ketaatan dan kesetiaan kita. Dan di saat itulah kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita, meminta pertolongannya, dan kita dituntut tetap setia dan taat kepadanya sebagai orang yang percaya dan selalu setia kepadanya. Amin.
Kita saat teduh sejenak. Kita masuk ke sebelum doa syafaat dan berkat. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 242 ayat yang kedua. 242 ayat yang kedua. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penembus, dan seterusnya. 242 ayat yang kedua. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami kehadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur pada malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu, untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk mencontoh teladan Tuhan kami Yesus Kristus, untuk dapat kami lakukan dalam pelayanan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya Kau menyertai kami dalam setiap pelayanan kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bimbing kami dengan terang kasih-Mu, agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkanlah hati kami ya Bapa, agar kami tetap taat dan setia kepada-Mu dalam setiap kondisi kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami berdoa di masa pandemi COVID ini, kiranya Kau menguatkan kami, menghilangkan rasa khawatir kami, agar kami tetap selalu memuji dan memuliakan nama-Mu untuk mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Kami juga berdoa yang buat yang sakit ya Bapa, kira Kau berkati mereka, Kau jamah mereka, Kau jamah kami yang sakit, kiranya Kau sembuhkan kami. Bapa yang di surga, hindarilah kami juga dari pandemi COVID-19. Kiranya kuasa-Mu datang menghampiri kami, semua umat manusia di dunia ini yang dalam kondisi wabah pandemi COVID. Kiranya kuasa-Mu sajalah Bapa yang bisa menghilangkan semua wabah pandemi COVID ini. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, kira Kau turut campur dalam setiap permasalahan umat manusia di bumi ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami mohon ampun juga atas segala dosa dan kesalahan kami, untuk setiap permohonan kehidupan kami, agar kami selalu dapat penyertaan-Mu. Bapa yang di surga, pimpinlah kami untuk dalam setiap kehidupan pelayanan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Salam damai sejahtera.